Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Pak Irsad untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Irsyad. Ini siapa yang tidak masuk? Siswanya, Bu. Saya, Bu. Kenapa Sakit. tidak masuk? Oh, sakit. Jadi kalian ini harus jaga Vaksin, kesehatan Bu. ya. Ibu kirimkan linknya, silakan kalian absen di link tersebut ya. Kemarin Ibu sudah memberikan materinya lewat WA kan? Iya, Bu. Sudah dibaca apa belum? Ya. Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu mau memberikan kalian kuis. Siapa cepat dapat hadiah. Ya, silakan masuk. Kita mulai. Oke, Rifki ya yang pertama, juara 1. Nah, itu tadi kuisis tentang materi kita untuk hari ini. Ibu mau tanya, sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang apa? Untuk minggu kemarin? Tentang upaya pemberataan pembangunan di desa dan di kota. Apa saja upayanya itu? Upayanya pemerintah mewajibkan belajar 12 tahun dan sosialisasi terhadap masyarakat. Wajib belajar 12 tahun dan sosialisasi terhadap masyarakat. Nah, untuk yang sekarang, kita akan mempelajari tentang apa? Tentang dampak perkembangan kota terhadap wilayah di desa dan di kota. Dampak perkembangan kota terhadap wilayah desa dan kota. Ya, untuk menguatkan materinya, Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran. Halo, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran geografi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang dampak perkembangan kota terhadap desa dan kota. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran dampak perkembangan kota terhadap desa dan kota, kita melihat dulu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota. Kota adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi yang memiliki sistem pemerintahan dan ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota, yang pertama adalah pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi. Itu tadi tentang dampak pemerataan pembangunan di kota terhadap desa dan kota. Jadi dampaknya itu ada dua ya, dampak negatif dan dampak positif bagi desa dan bagi kota. Kalau untuk dampak positifnya bagi desa, pengetahuan penduduk desa semakin bertambah karena ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Sedangkan dampak positif bagi kota, itu kebutuhan tenaga kerja dari desa di kota terpenuhi karena penduduk desa akan datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Nah, sekarang untuk dampak negatifnya bagi desa, itu karena penduduk desanya kebanyakan datang ke kota, maka berkurangnya jumlah tenaga kerja produktif di bidang pertanian di pedesaan. Nah, bagi kota, dampak negatifnya itu meningkatnya jumlah pengangguran. Karena tadi masyarakat desa pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Nah, selain meningkatkan jumlah pengangguran, itu akan mengakibatkan suatu kriminalitas. Itu tadi tentang pemerataan pembangunan di kota terhadap desa dan kota. Untuk tujuan materi pada hari ini, Ibu minta tolong kepada Rega untuk membacakannya. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi masalah terhadap dampak perkembangan kota terhadap desa dan kota dengan benar. 2.
Melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menganalisis dampak perkembangan kota terhadap masyarakat, desa, dan kota dengan benar. 3. Peserta didik mampu merumuskan masalah tentang dampak perkembangan kota terhadap kota dan desa dengan benar. 4. Peserta didik dapat menyajikan hasil analisisnya terhadap dampak perkembangan kota terhadap desa dan kota dengan baik. 5. Peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi tentang dampak perkembangan kota terhadap desa dan kota dengan benar. Nah, untuk hari ini, nanti kalian akan Ibu bagi kelompok, 2 kelompok saja. Nanti setiap kelompok Ibu bagikan LKPD. Setelah itu kalian akan membuat poster sesuai dengan LKPD yang kalian dapat. Setelah selesai membuat poster, nanti kalian diskusikanlah sebuah masalah yang ada di LKPD, kalian analisis masalah tersebut, kalian cari dampaknya apa saja, dampak negatif, dampak positif, serta solusinya apa. Nah, ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, sini Ibu bagi 2 kelompok, karena kalian analisislah dampak positifnya seperti apa, dampak negatifnya juga seperti apa, terus solusinya sebut apa. Nah, ini tentang LKPD kalian. Nanti Ibu bagi linknya. Sudah masuk ke roomnya masing-masing? Ya, sudah. Untuk kelompok 2, LKPD-nya sudah ketemu belum? Silakan dikerjakan. Ini kelompok 2 ya? Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2, ini posternya, oke. Sudah selesai nih? Sudah. Oke. Nah, oke, silakan dikerjakan ya untuk kelompok 2 ya. Oke, Bu. Ini untuk kelompok 1. Oke. Oke, kelompok 1 sudah ngerjakan ya. Ya, Bu, masih proses ini, Bu. Untuk kelompok 2, Ibu mau lihat hasil kerja kalian? Sudah semua ya? Sudah, Bu, sudah. Kalau sudah, silakan untuk yang kelompok 1. Oke, dipersilakan. Saya, Bu. Oke, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis kelompok kami, yaitu menganalisis dampak positif, negatif, dan solusi dari urbanisasi, yaitu urbanisasi adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota dengan tujuan untuk mencari uang di kota besar. Orang yang melakukan urbanisasi disebut kaum urban. Di Indonesia, urbanisasi masih terus meningkat dan hingga saat ini semakin sulit untuk dicegah. Penyebab urbanisasi yaitu banyak faktor yang menyebabkan seseorang ingin berpindah dan untuk kemudian menetap dari desa ke kota. Pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan yang semakin baik merupakan salah satu daya tarik paling kuat bagi penduduk desa untuk memutuskan bekerja dan menetap di kota. Bagaimana upaya penanganan dampak negatif urbanisasi di desa dan di kota? Penanggulangan urbanisasi tidaklah mudah, membutuhkan kerjasama antara pemerintah kota dan pemerintah daerah untuk menangani disparitas pembangunan antar daerah, terutama antara perkotaan dan pedesaan masih terjadi. Oke. Untuk kelompok 2, apa ada pertanyaan atau tambahan untuk kelompok 1? Dipersilahkan. Saya, Bu, ingin bertanya Ya, ke Nak kelompok Putri. 1. Jadi, saya ingin bertanya
Gaya hidup yang dibawa ke pedesaan yang tidak sesuai dengan norma setempat berkembang sehingga mempengaruhi kehidupan di desa. Maksudnya bagaimana ya kelompok 1? Tolong dijelaskan. Maksudnya adalah masyarakat terkenal teguh memegang nilai budaya dan norma tertentu. Berpindahnya beberapa orang atau sebagian orang ke kota akan membuat pelestarian terhadap nilai dan norma perlahan menghilang. Hal ini dikarenakan masyarakat perkotaan cenderung tidak kuat dalam memegang norma atau adat karena masyarakat perkotaan biasanya merupakan masyarakat homogen yang terdiri dari berbagai suku dan budaya sehingga cenderung mengabaikan kebudayaan. Bagaimana kelompok 2? Sudah jelas? Oke, terima kasih atas penjelasannya. Tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Untuk sekarang presentasi dari kelompok 2. Persilakan. Baik, jadi di sini alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula atau yang seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Berikut beberapa dampak alih fungsi lahan pertanian. 1. Berkurangnya lahan pertanian. Dengan adanya alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. 2. Menurunnya produksi pangan nasional. Akibat lahan pertanian yang semakin sedikit, maka hasil produksi juga akan terganggu. Dan solusi dari permasalahan tersebut adalah pada tahun 2009 lahir Undang-Undang Nomor 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-undang tersebut diharapkan mampu menahan laju konversi lahan sawah, khususnya lahan irigasi teknis sehingga mampu menopang ketahanan pangan nasional. Mungkin itu presentasi dari kelompok 2. Dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan? Saya persilahkan. Saya akan menambahkan dari kelompok 2. Perlu juga diadakan pembinaan. Jadi sebagian besar petani akan mempertahankan lahan mereka untuk kegiatan pertanian, khususnya bagi petani yang mata pencaharian pokoknya adalah pertanian. Oke, terima kasih atas saran dari kelompok 1. Itu tadi presentasi hasil diskusi dari kelompok kalian ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan kalian simpulkan hasil dari diskusi kalian tadi. Ada yang ingin menyimpulkan siapa? Saya, Bu. Oke, untuk kesimpulan materi pada pagi hari ini, saya menyimpulkan bahwa terdapat dampak dalam pembangunan di Indonesia. Itu dampak positif ataupun dampak negatif bagi desa maupun kota. Terdapat dampak positif dan negatif ya bagi desa maupun bagi kota dengan adanya urbanisasi dan alih fungsi lahan pertanian. Sekarang Ibu mau lihat evaluasi kalian sampai mana pengetahuan kalian tentang materi hari ini. Kirim linknya, nanti kalian kerjakan di link tersebut. Ya, silahkan kerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kalian sudah tahu kan nilainya sendiri? Kalian memahami ya materi tentang hari ini? Iya, Bu. Memahami, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Ini apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Solusi untuk mengatasi urbanisasi, Bu. Seperti apa solusinya? Dengan membuka lapangan pekerjaan. Dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi, agar penduduk desa tidak semuanya atau tidak menumpuk di kota, itu dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru.
Jadi nanti kalian kalau sudah lulus, nanti kalian bisa membuka lapangan pekerjaan baru ya. Untuk materi hari ini kita sudah selesai. Dan untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari tentang citra penginderaan jauh ya. Untuk materi minggu depan. Sebelum kita akhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Hasan Maulana, memimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, jangan lupa belajar di rumah ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita akhiri pelajarannya ya. Selamat siang.